Dari 37 pasangan calon tunggal yang melawan kota kosong di Pilkada 2024, ada 2 paslon di Provinsi Bangka Belitung yang dikalahkan oleh kota kosong. Kedua paslon berasal dari Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Simak ulasan lengkapnya di Voy hari ini. Petahana Kota Pangkal Pinang Maulana Akil Masagus tumbang menghadapi kota kosong. Berdasarkan realcount KPU, paslon tunggal tersebut hanya memperoleh 42,02% suara. Sementara pemilih kota kosong mencapai 57,8%. Sama seperti Pangkal Pinang, pasangan petahana Kabupaten Bangka, Mulkan Ramadian, hanya mendapat 42,75% suara. Sementara kota kosong meraup 57,25% suara. Meskipun hasil realcount KPU menunjukkan paslon tunggal di Pangkal Pinang dan Bangka kalah melawan kota kosong, namun KPU masih menunggu hasil rekapitulasi final pada 16 Desember mendatang. Jika hasilnya menunjukkan dua petahana tersebut kalah melawan kota kosong, maka KPU akan menggelar pilkada ulang pada September 2025. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan kepala daerah harus diulang paling lama 1 tahun setelah kota kosong menang dalam pemilihan. Meski hasil rekapitulasi belum final, masyarakat Pangkal Pinang yang tergabung dalam relawan kota kosong itu bersukacita merayakan kemenangan kota kosong. Para pendukung kota kosong itu melakukan sujud syukur dan aksi membotaki rambut secara massal sebagai bentuk mewujudkan nazar. Aksi tersebut digelar di Tugu Kerito Surong yang dibangun oleh Maulan Akil atau Molen saat dia menjabat sebagai wali kota Pangkal Pinang periode 2018-2023. Fenomena kemenangan kota kosong sebenarnya pernah terjadi pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Namun bedanya, awalnya Pilkada Makassar diikuti oleh 2 calon, tak hanya calon tunggal yang melawan kota kosong. Paslon Munafri Andi yang diusung 10 partai, awalnya berhadapan dengan paslon independen Dani Indira. Namun, di tengah jalan, paslon independen itu dicoret KPU, sehingga Munafri Andi menjadi calon tunggal melawan kota kosong, dan hasilnya tumbang oleh kota kosong. Sehingga bisa disimpulkan, Pilkada serentak tahun ini menjadi sejarah kemenangan kota kosong terbanyak sejak tahun 2015 saat undang-undang pertama kali memperbolehkan adanya calon tunggal melawan kota kosong. Pertanyaannya, apa faktor yang membuat kota kosong unggul dan apa arti kemenangan kota kosong bagi masyarakat? Yang jelas ini kemenangan kota kosong di wilayah Pangkal Pinang khususnya dan Kabupaten Bangka adalah kemenangan masyarakat, kemenangan rakyat. Ya. Kenapa ini kemenangan rakyat? Karena hari ini semua partai diborong sehingga terjadinya kota kosong atau calon tunggal. Karena itulah maka khususnya kami masyarakat Kota Pangkal Pinang melakukan perlawanan terhadap hal ini karena kami menilai calon tunggal telah tidak memberi ruang bagi calon-calon yang lain untuk juga ikut berkontestasi. Ya, kami menilai hari ini masyarakat Bangka Belitung patut dijadikan contoh masyarakat yang cerdas dan melek akan demokrasi, Mbak. Kami berharap berangkat dari Bangka Belitung akan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain. Kami berharap kota kosong ini yang pertama dan terakhir lah yang ada di Bangka Belitung. Itu harapan kami, Mbak. Karena kami ingin membuktikan bahwa mereka mengira dengan menggorong semua partai maka mereka bisa membeli suara masyarakat. Namun hari ini masyarakat Bangka Belitung membuktikan bahwa mereka melakukan perlawanan. Ini adalah tamparan keras bagi elit-elit partai politik bahwa mereka tidak bisa mempermainkan suara masyarakat. Hari ini masyarakat membuktikan dengan menangnya kota kosong di 2 wilayah di Provinsi Bangka Belitung, Mbak. Justru dengan menangnya kota kosong hari ini masyarakat ingin membuktikan bahwa demokrasi kita terjadinya kota kosong tidak baik-baik saja. Ya kan? Kenapa? Mereka justru khawatir. Menjadi pertanyaan bagi kita, mereka yang menciptakan dan melahirkan kota kosong itu. Namun seiring berjalan kota kosong ini bak bola salju menggelinding dan semakin membesar, justru mereka khawatir
Mereka yang melahirkannya, mereka menciptakannya, kemudian setelah dilahirkan dan diciptakan, mereka pula yang mengkhawatirkan kehadiran kota kosong. Padahal mereka sendiri yang membuat kota kosong ini ada, kan gitu. Jadi hari ini kita kalau boleh ada anekdot lah seperti ini. Jadi mereka melahirkan kota kosong, lantas kota kosong ini besar dan terus akhirnya mengkhianati sang yang menciptakannya. Jadi mereka menggerutu. Kamu sudah diciptakan, sudah kami lahirkan, kok kamu sekarang berkhianat kepada yang menciptakan, gitu. Nah, kalau boleh, kota kosong juga bisa menjawab. Saya kan tidak minta dilahirkan, tidak minta diciptakan. Kalian yang menciptakan, sudah kalian lahirkan, kalian buang kami, kalian aniaya kami, nah kami melawan. Nah, seperti itulah anekdotnya, Mbak. Harapan kami dengan nanti bulan September 2025 akan diadakan pilkada ulang. Kami berharap akan muncul kandidat-kandidat yang berkompeten lah, yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Saya botak ini karena kemarin kita ikut nazar, kalau kota kosong menang, relawan kota kosong gundul kepalanya. Bagi elit partai dan calon tunggal yang dikalahkan, kemenangan kota kosong dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Namun bagi masyarakat, kemenangan kota kosong ini sebagai babak baru demokrasi yang lebih kritis dan menunjukkan bahwa kekuatan demokrasi ada pada rakyat. Saya Gibi Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.